Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wibiati Sekarkinasi, NIM V39200061 kelas TIB PSDKU. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum case-based analis perancangan sistem informasi pada Siakat UNS. Yang pertama adalah rekayasa kebutuhan Siakat UNS. Di sini terdapat kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kategori kebutuhan dengan standar IEEE 803/1993 dan tujuan bisnis. Kebutuhan fungsionalnya antara lain mengecek target pembayaran UKT, mengecek nilai, registrasi online, mengisikan biodata. Sedangkan kebutuhan non-fungsionalnya yaitu layanan hanya untuk mahasiswa, dosen, dan staf UNS yang terdaftar. Sistem ini menggunakan sistem single sign-on UNS. Untuk kategori kebutuhan dengan standar IEEE 803/1993 seperti ini. Performance, sistem mampu melayani seluruh mahasiswa, dosen, dan staf. Security, sistem hanya bisa diakses oleh mahasiswa, dosen, dan staf UNS yang telah terdaftar. Juga terdapat portability, efficiency, interface, maintainability, correctness. Tujuan bisnisnya yaitu peningkatan kepuasan pengguna dalam hal mengakses informasi dan data secara cepat dan mudah, meningkatkan mutu layanan pendidikan, memberikan kemudahan bagi pihak universitas untuk mengelola data akademik dan non-akademik mahasiswa. Yang kedua yaitu perspektif pemangku kepentingan. Instansiasi dari masing-masing kelas customer yaitu pemilik modalnya adalah perguruan tinggi UNS, pemilik sistemnya juga perguruan tinggi UNS, sedangkan penggunanya adalah mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademik UNS. Kebutuhan bisnisnya adalah menghemat biaya pengadaan kertas, mempermudah kegiatan administrasi, mencegah hilangnya data. Contoh kebutuhan penggunanya yaitu melakukan registrasi online, mahasiswa hendak menyusun rencana kuliah semester, mengakses berita akademik, dan mengelola serta menyimpan data diri serta data akademik. Aturan bisnis merupakan kebutuhan non-fungsional yang meliputi aturan dan kebijakan dari perusahaan yang membatasi bagaimana sistem memenuhi kebutuhan pengguna tersebut. Aturan bisnis dalam Siakat UNS ini yaitu mahasiswa hendak melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait akademik, skripsi, dan lain-lain. Mahasiswa hendak menyusun rencana kuliah semester. Admin atau staf yang mengelola data hendak melakukan pengelolaan data mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademik UNS. Dosen hendak mengelola nilai mahasiswa. Selanjutnya, atribut kualitas. Sistem dibangun sebagai aplikasi web sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sistem mampu mengakses, memperoleh, serta mengolah data secara cepat dan mudah tanpa memerlukan banyak biaya dan tenaga. Sistem mampu menyediakan kapasitas penyimpanan dalam waktu yang lama. Sistem mampu melayani pengguna minimal 100 pengguna per menit. Selanjutnya adalah antarmuka eksternal, yaitu sistem menggunakan protokol HTTPS untuk akses pengguna menggunakan browser. Yang kedua, elemen antarmuka pengguna harus dapat ditampilkan di Internet Explorer 7.0 ke bawah, Firefox, serta Opera. Tampilan elemen antarmuka harus dapat dimengerti oleh pengguna. Antarmuka dilengkapi dengan elemen beserta link yang akan membawa pengguna untuk mengakses sistem sesuai kepentingannya. Selain itu juga terdapat batasan, yaitu batasannya sistem hanya dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan civitas pendidik Universitas 11 Maret menggunakan email UNS. Sistem mampu mengupload dokumen dengan extension seperti ini,
maksimal 2 MB. Selanjutnya tanggung jawab dan hak yang tidak dilakukan pelanggan atau Bu Ida. Tanggung jawab yang tidak dilakukan yaitu Bu Ida tidak berusaha memberikan pengetahuan yang cukup kepada pengembang tentang ranah sistem. Bu Ida tidak berkenan menginvestasikan waktu yang cukup untuk proses rekayasa kebutuhan. Tidak spesifik dalam mengungkapkan masukan spesifikasi sistem. Tidak menghargai proses yang digunakan oleh analis dalam rekayasa kebutuhan. Selanjutnya adalah skenario. Skenario ini untuk mahasiswa baru. Di sini Bunga merupakan seorang mahasiswa baru di Universitas 11 Maret. Umumnya, setelah dinyatakan menjadi mahasiswa baru, mahasiswa harus mendaftar ulang atau registrasi. Namun saat ini pandemi dan tempat tinggal Bunga tidak dekat dengan Universitas 11 Maret, sehingga akan sulit jika Bunga pergi ke kampus untuk melakukan daftar ulang atau registrasi. Sehari setelahnya, Bunga mendapat informasi bahwa mahasiswa baru dapat melakukan registrasi melalui Syakat UNS. Saat pertama kali menggunakan Syakat UNS, Bunga melakukan login dengan ID pendaftaran dan PIN dari bank setelah pembayaran. Setelah itu, Bunga mengisi data dirinya secara lengkap. Setelah resmi menjadi mahasiswa baru di UNS, Bunga ingin melakukan perubahan pada data dirinya. Bunga login menggunakan email SS UNS yang hanya dimiliki oleh semua sivitas akademik UNS termasuk mahasiswa. Namun Bunga penasaran apakah dia bisa login jika menggunakan email biasa. Bunga pun mencoba untuk mengakses Syakat tersebut menggunakan email biasa, akan tapi tidak terdapat pilihan untuk memasukkan email biasa tersebut. Saat Bunga sudah masuk ke halaman akun Syakat miliknya, Bunga melihat fitur apa saja yang dapat Bunga gunakan selama menjadi mahasiswa di UNS. Dalam akun tersebut terdapat manual book yang isinya merupakan petunjuk dalam menggunakan Syakat UNS. Selain itu, juga terdapat fitur-fitur lainnya seperti konsultasi, melihat nilai, mengecek tagihan, menyusun KRS yang nantinya tersambung dengan Syakat Old, mengajukan keringanan, perpanjangan, dan penundaan dalam pembayaran UKT, serta mengajukan pengunduran diri dan mengajukan cuti. Selanjutnya adalah elisitasi kebutuhan. Pemangku kepentingan dari Syakat UNS ini yaitu sebagai berikut: mahasiswa, dosen, staf, administrator, teknisi, perawat, perangkat keras dan lunak, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk perawatan dan perbaikan perangkat keras dan lunak. Manajemen yaitu orang yang memiliki kepentingan untuk mengawasi akademik universitas. Manajemen terdiri dari jurusan, fakultas, dan universitas. Selanjutnya adalah viewpoint. Viewpoint-nya ada administrator, staf, dosen, mahasiswa, manajemen UNS, dan database UNS. Yang kelima yaitu analisa kebutuhan. Skenario kesalahan yang biasa user alami dalam menggunakan aplikasi atau website. Di sini seorang pengguna yang merupakan mahasiswa baru akan melakukan registrasi melalui Syakat. Untuk melakukan registrasi, mahasiswa harus login ke akun Syakat terlebih dahulu. Mahasiswa tidak bisa login jika tidak memiliki PIN yang digunakan sebagai password. PIN didapatkan jika telah melakukan pembayaran. Asumsi awalnya, pengguna melakukan pembayaran terlebih dahulu supaya mendapat PIN untuk login akun tersebut. Jika sudah punya PIN, pengguna bisa langsung login. Pengguna bisa masuk ke halaman registrasi. Normalnya, pengguna telah login dan berhasil masuk ke halaman akun Syakat. Pengguna telah masuk ke halaman registrasi. Pengguna mengisikan data dirinya ke dalam sistem. Pengguna melakukan simpan data pada saat berada di halaman registrasi. Sistem menyimpan data yang telah diinputkan oleh pengguna. Kesalahan yang dapat terjadi yaitu pengguna tidak menyimpan PIN yang digunakan untuk login, sehingga tidak bisa mengakses akun Syakat. Pengguna tidak melakukan simpan data pada halaman registrasi, sehingga ada data tidak berhasil dikirim dan disimpan dalam penyimpanan data.
sehingga pengguna harus mengisikan ulang data dirinya. Saat akan menyimpan data, sistem menampilkan pesan error, maka pengguna harus mengisikan datanya kembali. Aktivitas lainnya yaitu pada saat bersamaan pengguna menggunakan sistem lain dengan fungsi berbeda. Jika sinyal tidak mendukung, maka sistem akan menampilkan pesan error. Kondisi akhir, pengguna telah menyelesaikan proses administrasi dan registrasi sebagai mahasiswa baru. Pengguna telah terdaftar sebagai pengguna sistem. Selanjutnya adalah spesifikasi kebutuhan syarat UNS. Aktor yang terlibat yaitu mahasiswa, dosen, biro keuangan, biro akademik, administrator, dan bank. Mahasiswa, sini kasus penggunanya melihat berita akademik, memilih mata kuliah, melihat daftar mata kuliah, melihat hasil studi, konsultasi, melihat tagihan pembayaran UKT, registrasi, mengisi biodata, mengubah biodata, mengajukan perpanjangan, keringanan cuti kuliah, undur diri, surat keterangan lulus, penundaan, dan mengusulkan ujian skripsi. Untuk dosen, kasus penggunanya adalah rencana studi mahasiswa, menyetujui rencana studi, memasukkan nilai studi mahasiswa, melihat jadwal mengajar, melihat mata kuliah yang diampu, mengisi biodata, mengubah biodata. Untuk biro akademik, kasus penggunaannya yaitu memasukkan kurikulum, memasukkan data tahun akademik, memasukkan data kalender akademik, mengupdate semester aktif, membuka kelas kuliah tiap semester, menjadwalkan kelas kuliah. Sedangkan untuk biro keuangan, memasukkan data biaya kuliah, mencatat transaksi pembayaran mahasiswa, membuat laporan harian keuangan. Untuk bank, yaitu menerima pembayaran kuliah mahasiswa. Dan administrator, memasukkan data master universitas, menambah data master, melihat data master, mengubah data master, menghapus data master. Yang ketujuh yaitu use case diagram. Sebelum login, terdapat fungsional beranda, yaitu dapat mengakses berita akademik pada manual book login. Setelah login untuk mahasiswa, terdapat fungsional panel konsultasi, KRS, blog post, manual book, tagihan untuk mengecek tagihan dan melihat status pembayaran, fungsional cek nilai, melihat nilai dan cetak KHS, fungsional registrasi untuk registrasi semester baru, fungsional biodata, fungsional pengajuan, dan fungsional permohonan. Sedangkan untuk dosen, setelah login, terdapat fungsional KRS, fungsional konsultasi, fungsional nilai, fungsional biodata. Sedangkan untuk biro keuangan, terdapat fungsional tagihan untuk memasukkan data biaya kuliah, mencatat transaksi pembayaran mahasiswa, dan fungsional laporan keuangan untuk membuat laporan harian keuangan. Use case diagram untuk biro akademik seperti ini. Pada fungsional data akademik untuk memasukkan kurikulum, memasukkan data tahun akademik, memasukkan data kalender akademik, mengupdate semester aktif, membuka kelas kuliah, menjadwalkan kelas kuliah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.